مصطفى مصطفى اللهم صل على مدعو للصفا illa qalil. Orang-orang yang arif bila diberi kemudahan dan dibentangkan segala kenikmatan kepadanya, lebih mereka merasa takut berbandingkan mereka hidup dalam kesukaran dan rintangan. Dan tiada seseorang yang berdiri dalam keadaan beradab ketika diberi kemudahan oleh Allah, melainkan sedikit sekali. Orang yang arif bila diberi segala-gala kemudahan, lebih mereka merasa takut berbandingkan berhadapan dengan kesukaran. Dan tiadalah seseorang berdiri pada batasan adab ketika diberi kemudahan kecuali sedikit sekali. Al-basṭu ta'khudhu an-nafsu minhu haddaha biwujudil farah wal qabdu la hadda lin-nafsi fihi. Kemudahan akan mengambil rasa gembira kepada seseorang, sementara kesukaran tiada bahagian hawa nafsu yang menginginkannya. Kemudahan akan menyebabkan kegembiraan pada diri seseorang, sementara kesukaran tiada kepentingan hawa nafsu kepadanya. Rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'a'taka. Terkadang Allah itu memberi kepada kamu, tetapi hakikatnya menghalang pemberian. Ada kalanya Allah menghalang pemberian kepada kamu, tapi hakikatnya adalah memberi kepadamu. Jadi ketiga-tiga hikmah ini mempunyai hukum kait menyikapi apa yang diberi oleh Allah kepada seseorang, baik itu dalam bentuk nikmat atau kemudahan dalam hidup, kesenangan, atau seseorang berhadapan dengan kesukaran. Manusia ini di dalam hidup tidak terlepas daripada dugaan, baik itu diuji dengan nikmat dan diuji dengan musibah. Hanya perbezaannya adalah orang yang diuji dengan nikmat lebih menuntut kepada diri sendiri itu gembira karena mendapat nikmat dan senang, dan kesenangan itu pun pada nikmat satu ujian juga, berbandingkan orang yang diuji dengan musibah yang tidak ada kepentingan dalam hawa nafsu ini. Ketika diuji dengan musibah, sebab orang tak mau berhadapan dengan musibah, tak suka dengan musibah, tapi dia senang mendapatkan nikmat, walaupun nikmat itu adalah juga musibah ataupun ujian. Orang yang diuji dengan nikmat lebih berat berbandingkan orang diuji dengan musibah. Disebabkan oleh kerana ketika seorang diuji dengan nikmat, diuji dengan sukanya dia pada nikmat itu. Padahal dikatakan bahwasanya seorang yang kaya bersyukur lebih mulia kedudukannya berbandingkan orang yang fakir bersabar. Wal ghaniyyu syakir khairun min faqirin sabir. Orang kaya bersyukur lebih baik daripada orang miskin yang bersabar. Kenapa demikian? Karena ujian pada nikmat lebih besar berbandingkan ujian pada musibah. Kebanyakan orang yang diuji dengan nikmat akan rasa lalai, tapi mudah orang diuji dengan musibah untuk dia insaf. Buktinya seseorang itu kalau hidupnya mewah, senang, dia banyak melakukan hal-hal yang lalai, tetapi ketika diuji dengan musibah sakit, dia datang ke masjid.
dia buat doa selamat, dia sholat malam, dia munajat. Ketika diuji dengan musibah, dia kembali kepada Allah. Dia ingat, dia bersedekah, dia buat ini, pergi umrah dan macam-macam kebaikan ibadah yang dia lakukan. Bila ketika diuji dengan musibah. Tapi ketika diuji dengan nikmat, jarang orang yang mengingati nikmat untuk ditunaikan haknya berbandingkan orang yang diuji dengan musibah. Oleh sebab itu dikatakan di sini, orang arif itu risau kalau diuji dengan kemudahan, segala-galanya didapat. Dan orang yang selamat ketika diuji dengan kemudahan itu sedikit. Oleh sebab itu di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma asabakum musibatan fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tidak ada musibah yang menimpa di atas muka bumi ini atau musibah yang menimpa kepada diri kamu sendiri, melainkan musibah itu sudah dicatat. Melainkan sudah dicatat. Apa tujuannya pemberitahuan ini? Katanya, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kamu tidak merasa kesal ke atas apa yang terlepas daripada kamu tidak dapat. Wa la tafrahu bima atakum. Dan kamu tidak gembira dengan apa yang kamu dapat. Tidak kesal ke atas apa yang tak didapat, dan tidak gembira ke atas apa yang didapat. Ayat ini ketika mengatakan tidak gembira ke atas apa yang didapat, karena kegembiraan pada apa yang didapat itu ujian yang kedua selain daripada nikmat itu sendiri. Oleh sebab yang demikian, mereka para arifin kalau diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon, ya Allah jangan kau jadikan nikmat ini satu musibah yang lebih besar daripada musibah yang lain. Karena khawatir dugaan melalui nikmat itu lebih besar berbandingkan dugaan melalui musibah. Demikian kata Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Katanya Al-Imam Junaid mengatakan, Yusuf Ibn Husain Ar-Razi kepada Al-Junaid, la adhaqaka Allahu ta'ma nafsika fa innaka in dhuqtaha la tadhuqa ba'daha khairan abadan. Semoga Allah tidak memberikan rasa nikmat pada dirimu sendiri, karena kalau kamu merasakan nikmat pada dirimu sendiri, kamu tidak akan merasakan nikmat setelah itu. Maknanya kalau sudah terbawa dengan kenikmatan di dunia, maka akan terlepas kepadanya kenikmatan di akhirat. Ada berkenaan dengan hikmah yang ke-80. Oleh sebab itu di dalam hikmah yang berikutnya katanya mengatakan, rubbama a'taka famana'aka. Ada kalanya Allah itu memberi tapi hakikatnya menghalang pemberian, dan ada kalanya Allah menghalang pemberian pada hakikatnya memberi. Apa maksudnya memberi tapi menghalang? Menghalang tapi memberi, supaya kita berinteraksi dengan apa yang dilakukan oleh Allah kepada kita, ke atas apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melihat perbuatan Allah kecuali dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Dan kita bila ingin mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah, hanya satu jawabannya, yaitu serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita tak tahu, walaupun kita tak dapat apa yang kita minta, Allah Maha mengetahui. Contohnya, kita di dalam Al-Quranul Karim ada diceritakan tentang Ashabul Kahfi, surat Al-Kahfi, di mana seseorang itu diberi cahaya mata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi anak itu dibunuh oleh Khidir. Kisah sedih yang itu semua mengetahui.
Apa sebabnya anak kecil itu dibunuh oleh Khidir? Bukankah orang tuanya mengharapkan dengan perkahwinan untuk mendapatkan zuriyah? Ya, orang tuanya berkahwin untuk mendapatkan zuriyah. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmunya, Allah Subhanahu wa taala, anak ini akan menjadi malapetaka kepada orang tuanya satu hari nanti. Maka dihalang oleh Allah terhadap orang tua itu untuk menikmati punya anak, karena kalau diberi anak dia akan menjadi malapetaka kepada orang tuanya. Allah berfirman, "Amal ghulam fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahma." Adapun budak kecil yang dibunuh oleh Khidir, dua orang tuanya orang baik beriman, dan kami risau anak ini kalau membesar akan menyebabkan kekufuran kepada orang tuanya, dan Allah menghendaki menggantikan untuk orang tuanya yang lebih baik daripada anak itu. Dia, orang tua ini, diberikan oleh Allah yang lebih baik dengan dibunuh anaknya. Karena keberadaan anak kepada orang tua itu akan menjadi sebab kekufuran, dan kekufuran itu musibah besar kepada orang tuanya, maka tidak diberi anak itu dengan dibunuh karena untuk menyelamatkan orang tuanya. Dengan demikian dihalang daripada mempunyai anak membesar di hadapannya demi untuk diberi keselamatan pada imannya. Hadap membaca bagaimana sikapnya Allah terhadap hamba ketika meminta diberi atau tidak diberi. Ada kalanya pemberian itu satu halangan, ada kalanya tidak diberi itu satu pemberian. Di dalam kisah Sa'labah, seorang yang dia meminta nikmat, kata baginda Rasulullah, "Sa'labah qalilun tashkuruhu khairun min kathirin la tutiquh." Sa'labah, kamu itu hidup sederhana, kamu bersyukur lebih baik daripada kamu hidup mewah tapi kamu tidak mampu pikul. Dia paksa juga, dia paksa. Diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga memiliki kambing yang begitu banyak. Dan ketika tiba musim untuk mengeluarkan zakat, dia enggan untuk mengeluarkan zakatnya. Dengan demikian pemberian yang dia minta itu adalah satu halangan kepadanya daripada mendapatkan kebaikan, walaupun diberi. Ada kalanya satu pemberian itu adalah satu halangan untuk mendapatkan kebaikan. Oleh sebab itu kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang kita minta, maka mintalah kepada Allah untuk tidak menjadi fitnah pemberian itu kepada dirinya. Dalam Sahihul Bukhari, baginda Rasulullah menceritakan tentang 3 orang. Yang satu buta, yang satu kena penyakit sopak, yang satu kepalanya botak. Didatangi oleh malaikat masing-masing. Apa yang kamu inginkan? Yang buta mengatakan saya ingin melihat. Yang penyakit sopak mau saya sembuh. Yang botak menginginkan ada rambut. Didoakan, semuanya diberikan. Yang buta sembuh, yang sopak sembuh, yang ingin rambut diberi rambut. Ditanya, apa yang kamu inginkan dalam hidup ini? Yang buta mengatakan ingin kambing, yang satu mengatakan onta, yang satu lagi mengatakan lembu. Masing-masing diberi jantan dan betina, beranak pinak banyak. Malaikat yang sama datang menyerupai orang miskin, minta kepada orang yang kena penyakit sopak. Katanya, saya meminta pemberian kepada kamu. Saya ingat dahulu kamu adalah orang yang susah, maka berilah kepada saya pemberian. Kata orang yang kena penyakit sopak itu mengatakan, siapa kata saya ini susah? Harta ini saya warisi daripada tuk nenek saya yang kaya raya. Katanya, bukankah kamu dahulu kena penyakit sopak? Siapa kata? Ingat. Kata
Katanya kalau kamu tipu kepada apa yang kamu kata ini, Allah akan mengembalikan kepada kamu keadaan kamu sedia kala. Demikian juga yang punya rambut, kedukuran, jawabannya sama. Kedua-dua itu yang meminta sembuh dan meminta rambut, diberi nikmat, tapi karena gagal mengurus nikmat dan kufur pada nikmat, Allah Subhanahu wa ta'ala hukum mereka dengan sedia kala keadaannya menjadi susah, terkena penyakit sopak yang satu hilang rambut. Nikmat menjadi musibah. Yang satu lagi yang diberi kambing, dia menginsafi mengatakan, ya dahulu saya orang yang buta dan disembuhkan oleh Allah dan saya diberi nikmat oleh Allah. Ini kambing-kambing yang kamu nampak di hadapan, kambing yang saya miliki, berapa saja yang kamu mampu ambil. Kata Tuhan yang punya kambing. Kata malaikat yang mengatakan, saya adalah malaikat yang diutus oleh Allah dan untuk memuji kepada kamu. Semoga Allah memberkati harta benda kamu. Yang satu diberkati. Dan apa sebab yang kedua tadi jadi gagal setelah diberi nikmat oleh Allah? Disebabkan gagal mengurus nikmat, tidak menginsafi pemberian itu satu dugaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dihukum dengan diambilnya nikmat oleh Allah karena gagal mensyukuri nikmatnya Allah. Hal ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rubbama a'taka famana'aka. Ada kalanya Allah itu memberi, tetapi hakikatnya mencegah kepada kamu. Dan ada kalanya rubbama mana'aka fa'a'taka. Ada kalanya Allah tidak memberi kepada kamu, tetapi hakikatnya Ia memberi kepada kamu. Bersikaplah pasrah kepada Allah atas apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebahagian mereka para arifin segan untuk minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, kamu ada hajat ke untuk aku tolong ketika nak dilempar? Kata Nabi Ibrahim mengatakan, Allah sudah tahu keadaan saya, untuk apa saya minta? Dia tak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bergantung, Allah sudah tahu saya punya keadaan. So apalagi yang saya perlu untuk beritahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saya punya keperluan. Ilmu bihali yubni'an su'ali. Pengetahuan Allah terhadap keadaan saya sudah memadai daripada permintaan saya kepada Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemahaman atas rahasia yang disimpan oleh Allah, baik dalam pemberian atau tidak diberi, agar supaya kita menjadi hamba yang sentiasa bersyukur, yang bersabar, dan menjadi hamba yang sentiasa ridha dengan segala ketentuan yang ditentukan oleh Allah, dan taslim, menyerah, pasrah ke atas segala ketentuan, karena di sebalik ketentuan ada hikmah yang disimpan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.